Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu dan hadir di acara sosialisasi PMK 128 tahun 2020 yang kita tunggu-tunggu kehadirannya setelah sekian lama, yang merupakan perubahan dari PMK 131 tahun 2015. Sudah setengah dasawarsa, setengah dekade perubahan dari PMK ini. Semoga apa yang akan disampaikan oleh narasumber nantinya bisa sedikit memberikan insight dan penjelasan terkait dengan apa-apa saja sih konten dari PMK yang baru ini terkait dengan pedoman proses bisnis, kerangka pengambilan keputusan, dan sebelum dimulai kita ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti sosialisasi bagi Bapak dan Ibu yang tadi sudah saya sapa. Ada Bu Ana, ada Pak Jerry, ada Mbak Tia, ada Bu Eni, ada Bapak dan Ibu yang lain yang dan rekan-rekan arsitek dan juga pengelola SOP di Kementerian Pertanian datang. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun untuk sebagai pembukaan kita sampaikan bahwa nanti yang kita selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan mendengarkan penyampaian materi terkait dengan perubahan PMK ini oleh narasumber, yaitu Pak Eko, Pak Nur Eko Budiantoro sebagai Kepala Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis. Kemudian setelah penyampaian materi untuk kurang lebih 60 menit, kita ada tanya jawab yang juga kita alokasikan sekitar 60 menit. Nanti akan saya bantu untuk Bapak dan Ibu sekalian menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Eko. Kemudian setelah itu penutup. Nah, sekali lagi saya sampaikan Bapak dan Ibu, mohon kiranya mengisi daftar hadir yang ada di chat room, karena di sana ada beberapa pertanyaan terkait dengan ekspektasi Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan follow up dari sosialisasi ini, yaitu konsultasi dan bimbingan teknis terkait dengan SOP. Oke, kita tidak perlu panjang-panjang lagi. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, waktu akan saya serahkan kepada Bapak Nur Eko Budiantoro selaku narasumber dari sosialisasi PMK 128 tahun 2020. Silakan Pak Eko. Baik, Mbak Mia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin sebelum dimulai, izin cek suara saya apakah bisa diterima oleh teman-teman. Iya, bisa. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu semua perwakilan dari unit Eselon 1, kebanyakan ini dari teman-teman sekretariat unit Eselon 1. Saya lihat tadi disebutkan oleh Mbak Mia, ada Bu Ana, ada Bu Eni, ada Mas Jerry, hampir semua ada, kayak tadi lihat Pak Elok dari BPPK yang jauh di sana gitu ya. Dan semua teman-teman yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jadi nanti kayak presensi hadir dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat pagi. Pertama-tama, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya kita semua sampai dengan hari ini, alhamdulillah masih bisa menjalankan aktivitas ataupun beribadah sesuai dengan agama maupun keyakinan kita masing-masing. Dan tentu kami mewakili teman-teman dari Biro Organta mengirim doa untuk kesehatan Bapak Ibu semuanya. Dan
semoga apa-apa yang Bapak Ibu saat ini sedang kerjakan, kami juga sangat paham dan sangat mahum pada kondisi biasa-biasanya untuk di akhir-akhir tahun ini cukup lumayan banyak gitu ya. Apalagi teman-teman yang mengelola kinerja ini waktu-waktu di mana teman-teman sedang merecord, memvalidasi, memfinalisasi keseluruhan pencapaian kinerja sampai dengan atau hingga triwulan ketiga. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang saya hormati, pada kesempatan acara pagi hari ini semoga sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Mia, harapannya bisa berjalan dengan tertib dan lancar, karena ini merupakan kewajiban bagi kami untuk mengkomunikasikan. Jadi ini nama kegiatannya sih kok besar gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini apa namanya, kreativitas teman-teman tim kami yang mungkin ingin apa namanya menunjukkan urgensi dari kegiatan ini sehingga memberikan nama ini gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi mungkin saya tidak sebagai posisi sebagai narasumber gitu ya, tetapi saya hanya mencoba mengkomunikasikan, menyampaikan hal-hal apa terhadap positioning saat ini terhadap kita semua mengelola proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan, pun pula yang ada di Bapak Ibu semua di masing-masing unit eselon 1. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu proses-proses yang selama ini kita lakukan dan kita kerjakan pasti di dalam ide konsep pemikiran ya Bapak Ibu semua, harapannya akan senantiasa ada selalu peningkatan ya, improvement terhadap apa-apa yang kita lakukan dan kita kerjakan untuk upaya di dalam mewujudkan capaian organisasi yang lebih baik. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, ada angle atau sisi positif yang bisa kita ambil hikmahnya terhadap kondisi pandemi COVID-19 ini, yang mana kita semua sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada sama sekali pemikiran di kita semua adanya kondisi yang memang kalau kita rasakan cukup lama berlangsung gitu ya Bapak Ibu sekalian. Namun tanpa kita rasakan dan kita sadari, kita sudah mulai merasakan atau menikmati ya dalam tanda petik gitu ya, proses-proses bekerja yang mungkin setup awal atau settingannya tidak seperti ini gitu ya, kira-kira demikian. Nah, tentu dalam hal ini kita semua berupaya untuk mencoba mereview ataupun mengevaluasi terhadap hal-hal yang menjadi bagian dari di dalam organisasi itu untuk bagaimana kita lakukan upaya-upaya perbaikan gitu ya. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terkait dengan dinamika lingkungan organisasi yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Kebetulan tadi pagi Bapak Ibu sekalian, kami mulai jam 7.30 sudah berdiskusi nih dengan teman-teman unit terkait, teman-teman CTO, teman-teman Pusintek nih ya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita menciptakan suatu, ya kalau boleh menggunakan terminologi tatanan normal baru bagi Kementerian Keuangan ya, dikaitkan pula dengan beberapa inisiatif strategis Kementerian Keuangan yang ada di dalam KMK 125 tahun 2020 ya.
penyesuaian-penyesuaian atau iterasi itu harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Artinya kita tidak boleh merasa gagal atau merasa malu untuk mencoba melihat kembali gitu ya dari apa yang kita sudah set up di awal untuk bagaimana kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan dinamika operasional organisasi kita masing-masing gitu ya Bapak Ibu sekalian, baik itu level kementerian maupun di unit masing-masing Bapak Ibu semuanya. Karena jujur secara pribadi saya yang kebetulan ada di fungsi atau tema sentral memahami betul bagaimana dinamika operasional organisasi di Bapak Ibu semuanya. Saya betul-betul memahami itu ya dengan tingkat kompleksitas masing-masing yang tentu tidak serta-merta bisa kita one size fits for all gitu ya. Kita harus serta-merta tentukan demikian. Tetapi setidak-tidaknya harus ada semacam standarisasi guideline pola yang tentu di dalam hal ini harus kita sepakati dan kita implementasikan secara bersama-sama, secara keseluruhan di organisasi. Nah, ya kalau ansih perubahannya saya kira Bapak Ibu sekalian ya, memahamilah dinamika secara kelembagaan dari aspek kelembagaan ya. Belum lagi saat ini misalnya contoh Bu Ana pun juga dikejar-kejar nih oleh teman-teman di fungsi penataan organisasi. Bagaimana menselaraskan organisasi dengan Perpres 57 misalnya seperti itu ya. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang saya kira hampir semua teman-teman tahu lah. Saya kira ini bukan sesuatu rahasia umum lagi ya Bapak Ibu sekalian. Penyederhanaan birokrasi ya. Karena ini sudah di-announce oleh Presiden di dalam kesempatan Presiden yang Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin gitu ya, yang periode kedua untuk kalau Pak Jokowinya gitu ya, kira-kira pada kesempatan pelantikan beliau sebagai Presiden misalnya seperti itu ya, penyederhanaan birokrasi atau delayering lah kalau teman-teman sering dengar itu ya, delayering, penyederhanaan birokrasi dengan mengurangi sampai dengan 2 level, terus kemudian mengapresiasi keahlian dan spesialisasi kompetensi melalui pengalihan jabatan administrasi kepada jabatan fungsional gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini kan dinamis sekali ya Bapak Ibu sekalian, dan ini tentu akan ada konsekuensi terhadap pengembangan organisasi ke depan gitu juga kan Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti itu. Dan saat ini kami sedang berproses bersama-sama dengan teman-teman unit Eselon 1. Kami juga pada kesempatan kemarin ada semacam konsultan yang membantu kita untuk lebih menguatkan dan bisa menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari arah kebijakan atau kerangka kebijakan pimpinan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan kebijakan nasional tadi oleh Presiden, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini tentu segala aspek hal ada di dalamnya ya. Kalau di dalam konteks fungsi sentral itu yang paling cukup bisa diadres adalah menyangkut aspek keorganisasian yang di dalamnya adalah jabatan fungsional, ya kan? Kira-kira demikian ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian lagi belum terkait dengan aspek SDM, ya kan? Kemudian menyangkut aspek impact atau implikasi terhadap keuangan atau belanja birokrasi, ya. Berikut juga pengelolaan kinerjanya nanti. Terus kemudian menyangkut aspek sarpras ya atau aset ya, kira-kira demikian. Terus kemudian juga satu lagi yang tidak kalah pentingnya di era evolusi industri 4.0 atau 4.0
bagaimana kita bersama-sama mengejawantahkan Kemenq Digital, ya mau nggak mau TIK ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apa ya istilahnya ada terminologi literasi digital. Belum lagi ada bring your own device, misalnya seperti itu ya. Jadi inilah perkembangan ini tentu ya pasti dalam konteks organisasi di dalamnya juga menyangkut pula aspek proses bisnis. Kira-kira seperti itu. Lah, ini yang perlu kami underline di sini ya, perlu kami tekankan di sini Bapak Ibu sekalian terhadap ini ya. Jadi ini tentu akan berpengaruh di situ. Belum lagi tadi seperti arahan Presiden gitu ya Bapak Ibu sekalian menyangkut simplifikasi proses bisnis. Bu Menteri juga setiap kali kesempatan juga menyampaikan hal tersebut. Baik itu secara level di kementerian ataupun mungkin beliau berkesempatan di masing-masing unit eselon 1, acara town hall, acara apapun gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu pun selalu dimention oleh beliau gitu ya. Terus kemudian tentu hal ini akan terkait pula terhadap destination statement kita bersama nih di Kemenq gitu ya. Belum lagi kita sudah punya yang namanya PMK 77 terhadap Renstra Kemenq gitu ya 2020-2024. Yang mana harapannya dengan simplifikasi proses bisnis ini antara lain menjadikan birokrasi dan layanan publik itu lebih agile, lebih efektif dan lebih efisien. Lah, kata sifat inilah yang menjadi harapan bagaimana ketercapaian manfaat itu terhadap salah satu aspeknya, yaitu proses bisnis itu bisa menjadi perhatian kita bersama untuk kita lakukan upaya-upaya, kita senantiasa lakukan upaya-upaya perbaikan. Kemudian juga ini masih konteks juga relasi terhadap percepatan respon terhadap lingkungan operasional organisasi. Tadi juga saya sebutkan terkait dengan layanan publik. Misalnya tadi pagi kami juga sudah diskusi dengan teman-teman untuk mempersiapkan layanan digital Kementerian Keuangan. Portalnya, mock-up-nya nanti seperti apa. Ya tentu kita harus di benak orientasi pemikiran kami pun dan kita bersama ya harusnya sudah open minded nih ya, artinya sudah ya cukup banyak ya yang bisa kita jadikan benchmark gitu ya, baik itu secara lembaga publik maupun lembaga private gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kebetulan tadi pagi kami diskusi dengan teman-teman dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mungkin di antara teman-teman yang hadir ini dalam beberapa kali kesempatan di ruang sebelah yang mendiskusikan mengenai layanan digital Kementerian Keuangan sudah kami ya repoti gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi apa namanya kita berkolaborasi, bersinergi ya salah satu perwujudan nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk bersama-sama untuk mewujudkan impian cita-cita organisasi Kementerian Keuangan secara bersama. Ini percepatan layanan publik tentu adalah di sini. Nah, kemudian juga simplifikasi proses bisnis yang lebih simpel, flat, desentralisasi misalnya seperti itu saya kira kita sama lah, artinya kalau boleh dikatakan kalau ya kemarin pun kami juga mendapatkan semacam salah satu diantaranya adalah rekomendasi dari konsultan delayering misalnya seperti itu ya. Salah satu aspek meskipun kita juga sudah memahami betul dan kami juga sudah lakukan itu sejak lama. Misalnya dulu pada kesempatan kita melakukan transformasi kelembagaan dengan misalnya kalau mungkin di antara Bapak Ibu sekalian dan saya kira hampir semuanya mengetahui pada kesempatan dulu kita melakukan proses transformasi kelembagaan itu kita salah satu transformasi yang kita lakukan adalah bagaimana kerangka pengambilan keputusan itu supaya lebih efektif, lebih cepat gitu ya. Baik itu dalam konteks kegiatan penyelenggaraan pelayanan kepada internal ataupun kepada eksternal. Ya, belum lagi kita juga harus mengacu kepada pelaksanaan implementasi undang-undang administrasi pemerintah gitu ya, terhadap bagaimana mekanisme ataupun metode pengambilan keputusan itu sangat dimungkinkan
baik itu selain atribusi yang melekat pada pejabat yang bersangkutan, juga dimungkinkan untuk terbuka dilakukan secara distribusi, apakah itu secara delegasi ataupun mandat. Nah, inilah mungkin salah satu di antara yang cukup bisa mewarnai kita di dalam rangka untuk bagaimana upaya Kementerian Keuangan untuk memperbaiki proses-proses bisnis itu, ya. Kerangka pengambilan keputusan, misalnya kita menggunakan konsep RASCI, misalnya seperti itu. Nah, RASCI ini pun sendiri kita adopt, ya kan, pada kesempatan itu untuk bagaimana memperjelas positioning siapapun para pihak, ya, di dalam unsur ataupun di dalam jajaran organisasi itu di dalam rangka kegiatan berproses, gitu ya. Ini untuk memperjelas dari pattern RASCI tadi itu kepada role atau pemangku masing-masing kegiatan individu maupun organisasi di dalam keseluruhan proses yang ada. Siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus memberikan keputusan atau policy terhadap proses tersebut, siapa yang harus bisa memberikan support, siapa yang bisa pihak yang consult ataupun pihak-pihak terkait lainnya yang perlu kita inform, misalnya seperti itu. Nah, positioning inilah yang saya kira salah satu value added yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan yang mungkin tidak dimiliki oleh kementerian lembaga lain untuk memperjelas hal tersebut. Dan kemarin ketika teman-teman dari misalnya Accenture menyampaikan hal tersebut dan itu menjadi salah satu rekomendasi jangka pendek yang diberikan kepada kita sampaikan bahwasanya pattern tersebut sudah mewarnai di dalam pengelolaan proses bisnis yang ada di Kementerian Keuangan. Artinya itu bukan sesuatu isu gitu ya. Cuma sekarang bagaimana pattern tersebut kita implementasikan di dalam bentuk organisasi yang baru dengan upaya Kementerian Keuangan melakukan misalnya pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Belum lagi kepada pengembangan jabatan fungsional. Nah, tentu salah satu di antaranya kita juga ingin memperkuat positioning hal tersebut kepada kita semua, terutama kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian kira-kira untuk bagaimana hal tersebut ini. Terus harapannya dengan proses-proses percepatan atas penataan dan pengelolaan proses bisnis organisasi tersebut, jadi istilahnya lebih agile ya, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana organisasi bisa sesegera mungkin melakukan penyesuaian ya untuk menjawab atau merespon dinamika operasional organisasi maupun tuntutan kebutuhan stakeholder yang kita layani. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita punya barrier nih ya ataupun tantangan-tantangan yang membelenggu bagaimana operasional dari organisasi itu menjadi terkendala oleh proses-proses yang ada yang tentu mungkin ini yang nggak boleh gitu ya, kira-kira seperti itu responnya gitu ya, kira-kira gitu harus sesegera mungkin secara responsif ya, iya ya responsif ya, bukan atau syukur-syukur antisipatif gitu ya, tapi yang penting juga seperti quote yang disampaikan oleh salah satu film pendek gitu ya, saya sebutkan Bute gitu ya, kita juga harus bisa memberikan sesuatu yang bersifat solutif gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, jadi itulah yang mungkin saya kira di dalam mindset pemikiran kita semua insya Allah sama nih framingnya ya, tune-nya sama gitu ya, gelombangnya sama, tafsirnya sama ya, kira-kira demikian. Jadi harapannya kita semua memiliki mindset yang sama. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, atas rangkuman beberapa yang men-trigger atau menjadikan upaya kita melakukan itu seperti hanya kami tentu harus mengevaluasi nih, review kembali
kebijakan-kebijakan apa yang selama ini kita susun, ya, terus kita evaluasi dan bagaimana itu bisa sesegera mungkin merespon kebutuhan Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Itu kita upayakan salah satu diantaranya adalah mereformulasikan kembali beberapa hal yang ada di dalam PMK 131 tahun 2015 yang kata Mbak Mia tadi sudah punya umur setengah dasawarsa 5 tahun gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan ya kemudian kami sebenarnya cukup banyak nih Bapak Ibu sekalian, materi-materi secara substansi yang ada di dalam PMK 131 itu yang perlu kami diskusikan bersama Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan organisasi yang real, ya. Sebenarnya cukup banyak, ya, kalau boleh dikatakan demikian. Misalnya ancangan yang paling banyak itu adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan rekomendasi dari teman-teman konsultan enterprise arsitektur EA gitu ya, terutama terhadap EA Playbook gitu ya. Itu cukup banyak nih. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian pada kesempatan dulu kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan teman-teman IW, salah satu deliverable-nya itu adalah itu gitu ya. Nah, baik itu secara tata kelola, baik itu secara standarisasi, ya, dan semuanya itu perlu kita adopt nih, kalau boleh saya menarasikan demikian ya, kita perlu adopt ya supaya lebih bisa memberikan value added lebih terhadap PMK 131 gitu ya. Terutamanya dalam aspek proses bisnisnya ya Bapak Ibu sekalian. Tentu dalam hal ini terhadap aspek proses bisnisnya. Seperti yang Bapak Ibu sekalian ketahui bahwasanya kalau di framework TOGAF kita itu salah satu pilar atau salah satu domainnya adalah bisnis arsitektur ya. Mulai dari kelompok yang bersifat strategik maupun yang sifatnya operasional atau taktikal. Nah, ini yang mungkin nanti perlu diskusi panjang lebar juga dengan Bapak Ibu semuanya dalam pemikiran kami untuk bisa menyesuaikan itu. Karena itu sesuatu yang saya kira perlu kita pahami bersama dan kita sepakati bersama untuk sama-sama yuk kita bersama-sama membangun dari aspek tata kelola untuk proses bisnisnya. Selain hal-hal yang sifatnya standarisasi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira demikian lah. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, karena constraint waktu dan kami juga sudah komunikasikan secara pendahuluan dan koordinasikan juga dengan Bapak Ibu semuanya. Tapi saya lupa, mohon maaf waktu tepatnya kapan, tapi seingat saya kami juga sudah berdialog dengan Bapak Ibu sekalian, berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian untuk mengomunikasikan hal tersebut dan sampai pada akhirnya diambil kesimpulan bahwasanya ya, dan kemarin berdasarkan semacam suggest ya atau advice dari teman-teman Biro Hukum ya, kalau bisa jangka terpendek aja yang possible untuk bisa lakukan perubahan, lakukan aja, karena memang jujur kalau untuk peraturan ini kan prosesnya boleh dikatakan relatif panjang ya dibandingkan dengan keputusan gitu ya, karena harus berproses mengikut sertakan kementerian lembaga yang lain. Kira-kira itu yang mungkin menjadi sesuatu urgensi yang kemarin menjadi constraint ya, kira-kira seperti itulah. Oleh karena itu maka jangka pendeknya adalah dengan melakukan revisi PMK 131 dan alhamdulillah PMK 131 telah bisa dihasilkan, yang mana telah ditetapkan pula oleh pimpinan, dalam hal ini Menteri Keuangan, dengan ditetapkan melalui PMK 128 ini, gitu ya, kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Lah, kemudian total perubahan yang ada di dalam PMK 131 ini itu hanya sekitar 7 pasal ya. Sebenarnya ada 6 pasal yang ada di dalam PMK 131 dan tambahan 1 pasal
yang ini untuk bisa mengakomodir adanya masa peralihan atau masa transisi, kira-kira gitu ya. Nah, semoga teman-teman tim kami telah membagikan atau mensirkulasi salinan dari PMK tersebut, sehingga di dalam kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu yang hadir sudah mendapatkan ataupun bahkan sudah membaca dan sudah mempelajari dan memahami poin-poin atau butir-butir perubahan yang ada di dalam PMK 131 menjadi PMK 128 ini, ya. Salah satu yang salah di antara yang berubah yang tadi saya sebutkan ada 6 plus tambahan yang baru yang memang ini merupakan mengakomodir masa transisi atau masa peralihan, yaitu yang pertama adalah di pasal 13. Jadi di pasal 13 ini sebenarnya juga bagaimana kami memberikan ruang kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengelola proses bisnis di unitnya masing-masing secara penuh ya dengan otoritasnya. Karena memang kami memahami dinamika operasional organisasi Bapak Ibu sekalian dan bagaimana Bapak Ibu sekalian itu bisa melakukan penyesuaian secepat dan setepat mungkin terhadap kebutuhan organisasi tanpa ada isu birokrasi yang panjang, misalnya seperti itu. Nah, tentu dalam hal ini kami melakukan penyesuaian hal dimaksud, misalnya seperti itu. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya. Bukan berarti terus kami meninggalkan peran hal tersebut dan kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu sekalian. Tetap menjadi tanggung jawab kami secara bersama-sama dengan Bapak Ibu unit eselon 1 yang memiliki fungsi pengelolaan proses bisnis ya, untuk kita bersama-sama untuk punya perhatian terhadap pengelolaan proses bisnis secara keseluruhan, baik dalam dimensi di masing-masing unit eselon 1 Bapak Ibu semua maupun kepada kami. Karena pun kami harus menyesuaikan domain dan peran kami pada posisi ini sesuai dengan mandatori yang ada di dalam PMK organisasi dan tata kerja. Kira-kira seperti itu. Jadi yang bersifat operasional, taktikal, tentu secara teknis yang memahami betul ya, memahami betul situasi kondisi organisasi itu adalah Bapak Ibu semua pemilik proses bisnis gitu ya, kira-kira seperti itu. Karena jujur jangkauan kami, knowledge kami untuk bisa memahami secara lebih detail itu lebih rendah di kemampuannya dibandingkan Bapak Ibu semuanya yang memang notabene secara peran dan posisi berada di masing-masing unit eselon 1 yang hampir setiap hari Bapak Ibu sekalian berada di dalam proses tersebut, di dalam organisasinya. Jadi yang ada di penyesuaian yang ada di pasal 13 itu seperti itu. Jadi terkait dengan konsultansi dan bimbingan teknis itu tetap kami lakukan. Karena secara tools-nya sendiri pun kami juga berupaya untuk melakukan semacam kalau boleh dikatakan narasi yang saya nggak tahu ya tepatnya itu seperti apa. Tetapi yang jelas kami berupaya untuk meningkatkan kemampuan tools repository proses bisnis untuk di dalam proses baik itu penyusunan maupun penatausahaan atau pengelolaan secara keseluruhan. Baik itu di level strategik maupun yang di level operasional atau taktikal. Yang dimaksud adalah sampai dengan level standar operasional prosedur. Ya, fitur-fitur di sana kami coba akan lakukan ini dan kami secara intens bersama-sama dengan teman-teman Pusintek bagaimana fitur-fitur yang ada di dalam Orbus e-Server tadi itu bisa bisa menjadi alat tools
bagaimana kita mendesain proses bisnis kita, gitu ya. Jadi nggak seperti sekarang ini gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi semua langsung berada di posisi itu gitu ya. Tools yang kita gunakan sama gitu ya. Jadi ibarat kata, mohon maaf nih kalau boleh menganalogikan. Kalau keliru saya mohon maaf ya. Jadi misalnya kalau saya Berni, contoh ya saya Bu Eni, teman-teman yang lain gitu ya, atau Bu Ana gitu ya, ketika sama-sama menyusun konsep naskah dinas gitu ya, ya sama-sama toolsnya yang kita gunakan adalah pakai salah satu modul yang ada di OA, yaitu naskah dinas elektronik, atau yang lebih kita familiar kenal adalah pakai Nadine gitu. Jadi ya gitu. Upaya kami itu adalah seperti itu. Jadi peningkatan fitur. Dan di sisi lain kami juga berupaya untuk bisa teman-teman Pusintek itu menambah bagaimana role maupun aksesibilitas pemanfaatan tools tadi secara bersama-sama gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tentu ya adalah Bapak Ibu di masing-masing unit eselon 1 itu tentu akan ada nantinya admin lah ya. Admin ataupun ya yang mengolah itu gitu ya, kira-kira seperti itu. Terus kemudian perubahan yang kedua adalah kami menyesuaikan cakupan organisasi Bapak Ibu sekalian. Jadi karena memang dinamika organisasi kita Kementerian Keuangan kan kita nggak hanya semata-mata ansih organisasi yang yang struktural eselon gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kita cukup berkembang nih, cukup banyak karena teman-teman dari unit-unit yang non eselon tadi itu juga memiliki kebutuhan yang sama terhadap proses pengelolaan proses bisnis di organisasinya. Jadi organisasi non eselon nih ada LNSW, ada Kenex, ada KSSK, ada LPDP, ada BPDLH, ada macam-macam lah kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian, Elman gitu ya. Nah ini kan teman-teman juga mau nggak mau, suka nggak suka berada dalam dimensi organisasinya Kementerian Keuangan. Tentu di dalam mereka melaksanakan mandatori tugas dan fungsi untuk bisa menyelesaikan deliverable yang menjadi tanggung jawab organisasi, di sana akan ada proses kan, kira-kira seperti itu. Lah, tentu bagaimana proses itu dikelola dengan baik, disusun dengan baik, ditata usahakan dengan baik, tentu akan ada proses-proses penyusunan atau pembuatan atau ini ya proses bisnis sampai dengan level SOP. Terus pasal 18 kita hanya mengurangi pengajuan konsep SOP. Artinya sepenuhnya tata kelola proses penata usahanya kami serahkan kepada Bapak Ibu semua, dan dalam posisi ini kami bukan berarti tidak bisa memantau ya memonitor. Tentu melalui tools itu kita nanti akan secara bersama-sama secara bertahap ya Bapak Ibu sekalian untuk kami pun bisa memonitor itu, melakukan review. Nah, salah satu metodologi atau metode kita melakukan review ataupun ya semacam dalam tanda kutip MONEF gitu ya kalau dalam bahasa fungsi manajemen itu ya melalui tools itu gitu ya, kira-kira gitu. Baik itu dari sisi aspek administratif dan dari sisi aspek materialnya. Tentu nanti kami akan semacam memberikan feedback ya kepada Bapak Ibu semuanya terhadap operasional pengelolaan proses bisnis di masing-masing unit eselon 1. Terus kemudian di pasal 21 itu adalah hal-hal menyangkut keseluruhan dari alur proses perumusan, penyusunan sampai dengan validasi dan pengesahan dan penetapan dari SOP itu sendiri gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini salah satu di antara relasi yang tadi saya sampaikan ketentuan di awal gitu ya untuk bisa langsung dikerjakan dan eksekusi atau dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya ya, kira-kira seperti itu. Jadi posisi di pasal 21 itu adalah penyesuaian terhadap peran dalam hal ini kepada Bapak Ibu semua di masing-masing unit eselon 1. Lanjut.
Saya sudah habis ya waktunya, Mbak Mia, atau masih? Tolong diingatkan. Nanti sampai jam 11 saya ngomong terus. Katanya cuma sampai jam 11. Oke, saya cepat ya Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian pasal 22 terkait dengan proses review yang ada di Sekjen, ya. Kemudian dan alhamdulillah kami juga bersyukur nih Bapak Ibu sekalian kalau kami khusus di Sekjen, kalau dulu SOP-SOP yang di Sekjen itu yang mereview adalah Biro Organta. Tetapi seiring dengan perkembangan organisasi yang ada di Sekretariat Jenderal, yang mana dari hasil penataan tersebut memposisikan peran Biro Umum selaku sekretariat yang ada di Sekjen gitu ya Bapak Ibu sekalian. Posisi tersebut kami serahkan ya, atau kami digantikan oleh teman-teman di Biro Umum. Jadi itu yang kami termasuk salah satu di antaranya yang ini. Terus kemudian aspek administratif di dalam Monef itu kami nanti akan ada aspek yang tadi itu saya kira saya sudah sebut di atas ya, misalnya terkait dengan keselarasan kesinambungan terhadap peta proses bisnis gitu ya. Kan kita alhamdulillah nih sampai dengan KMK 158 apa 158 kita telah berhasil menyelesaikan versi final untuk peta probis level 2, dan dalam kesempatan ini kami bersama dengan Bapak Ibu sekalian menyelesaikan di level 3 gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, nanti pun terhadap SOP-nya kita lihat itu dari situ Bapak Ibu sekalian. Connect nggak, ngubung nggak dengan ada relasi sequence flow-nya nggak? Ya, sequence proses itu enggak dengan yang di level strategik misalnya seperti itu ya. Itu nanti akan bisa kita review bersama-sama nih. Ada nyambung enggak ke sana gitu ya. Jangan sampai standalone dia enggak punya link ke kanan, link ke atas, link ke bawah, ke samping ataupun link ke bawah gitu ya. Nah, tentu kalau dalam konteks strategik sama operasional, yang operasional harus bisa memastikan ini merupakan turunan atau cascade, ini bahasa kinerjanya itu cascade dari proses bisnis yang ada di level strategi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah pembagian peran Monef yang juga pun pula saya kira ini meskipun istilahnya bukan berarti ini sama sekali baru gitu ya, tetapi tidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian kegiatan Monef ini pun secara manajemen proses bisnis di masing-masing unit eselon 1, saya cukup mengetahui beberapa unit melakukan Monef juga gitu ya, beberapa unit eselon 1 ya, yang beberapa saya ketahui gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ini. Jadi kami pun juga melakukan kegiatan tersebut tentu di level yang sifatnya strategik ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir ini yang pasal tambahan sebagai bentuk peralihan, di sini penekanannya adalah, poinnya adalah Bapak Ibu sekalian, sepanjang usulan Bapak Ibu semua yang kami terima ya sebelum tanggal 17 ya, mau jumlahnya dikit, mau jumlahnya banyak, ya kira-kira seperti itu ya. Dan sekarang pun positioningnya baik yang masih ada di kami, ataupun yang pada beberapa kesempatan yang lalu, ada beberapa yang kami sudah mintakan konfirmasi atas hasil review kami, itu tetap kami proses. Misalnya contohnya siapa ya? Pokoknya banyak ya. Contoh aja yang paling ada di dalam ingatan saya, selain teman-teman yang lain ya. Teman-temannya Mas Jerry itu juga banyak gitu ya, teman-teman Bea Cukai juga banyak gitu ya, pokoknya inilah. Tapi misalnya contoh nih, saya lupa kalau nggak salah kalau tempatnya Bu Ana itu yang terkait dengan PEN ya, kalau nggak salah SOP-SOP terkait dengan PEN. Itu posisinya itu kalau nggak salah kami telah menyampaikan hasil review kepada Bu Ana, terus kemudian kami sekarang menunggu respon dari Bu Ana, misalnya contoh ya. Oh kalau ini benar, oh ini kalau ini maksudnya ini gitu ya, kira-kira gitulah dalam konteks dialog komunikasi kedinasan secara formalnya gitu ya, kira-kira gitu ya, itu bahasa sederhananya gitulah. Kalau nggak salah ini kita sedang menunggu ya Mas Danang, atau kita malah sudah memberikan persetujuan kepada Bu Ana. Saya lupa, pokoknya intinya gitulah ya. Menunggu Pak, iya. Iya menunggu, iya gitu. Jadi
kita menunggu responnya dari beliau sebagai bentuk komunikasi, bukan TikTok, tapi tektokannya gitu ya, kira-kira seperti itu. Ini tetap kami proses ya. Dari tempatnya Mas Jerry yang cukup banyak pun juga tetap kami proses. Dari Bea Cukai yang cukup banyak ya kita proses gitu ya, kira-kira seperti itu. Kami tetap ya, artinya memproses itu. Poinnya gitu. Kecuali yang usulannya itu secara by letter tersebut tanggal setelah penetapan ini gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, dan tentu dalam hal ini memang kami harus segera mengkomunikasikan hal tersebut kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam konteks komunikasi secara bentuk konsultasi, dalam bentuk bimbingan, kami masih terbuka sepenuhnya Bapak Ibu sekalian. Mas Bayu, timnya Mas Bayu, timnya Mas Danang, ini saya kira teman-teman ini ya kalau ukuran pribadi saya ya, ini bukannya kecap nomor 1, bukan, ya helpful lah kira-kira seperti itu. Jadi anytime teman-teman bisa berkomunikasi dengan teman-teman ini gitu ya. Ya monggo aja silahkan ke saya pun juga saya dengan senang hati. Bahkan tadi malam pun ketika kami ada proses kegiatan review atau memastikan bahan-bahan yang kami harus finalisasi untuk keperluan feeding kepada Pak Sekjen dan Bu Menteri di kesempatan Rapim hari ini, kami juga terima kasih nih kepada beberapa unit eselon 1 yang mungkin saya wapri atau saya japri gitu ya, itu masih respon gitu malam-malam gitu. Jadi saya terima kasih sekali ini tanpa saya menyebut personnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwasanya itu tadi ya poin yang kami sampaikan. Terus kemudian kami juga memahami nih Bapak Ibu sekalian semuanya, kalau secara mobilisasi dinamika organisasi mungkin kalau dibandingkan dengan unit kami di Sekjen, kalau menurut hemat saya yang sangat dinamis itu Bapak Ibu semuanya. Sehingga bisa jadi itu berpengaruh kepada operator ataupun admin yang mengelola proses bisnis di Bapak Ibu sekalian. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya nih contoh ya, teman kami yang berada di posisi unit yang mereview SOP, itu pegawainya baru-baru nih pindahan gitu ya. Jadi teman-teman ini baru tune in nih di dalam kegiatan ini gitu ya. Misalnya ada mutasi, ada apa gitu ya. Contohnya gitu. Ya, kami akan mengagendakan Bapak Ibu sekalian kegiatan refreshment penyusunan SOP. Kami akan berbagi nih secara pengalaman, secara intuisi ya. Intuisi itu kan berbasis pengalaman ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian. Ataupun secara normatif terhadap hal-hal yang ada di dalam ketentuan gitu ya. Seperti itu. Kami akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang baru nih ya, untuk sama-sama kita belajar. Kami pun mungkin dalam tanda kutip ya, dalam bahasa sederhananya mungkin nggak tepat juga ya, menguasai gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya karena kami selain berbasis norma, guidance yang sama-sama kita acu gitu ya Bapak Ibu sekalian, adalah berbasis pengalaman, experience yang selama ini kami kerjakan, kita lakukan. Jadi jangan sampai mungkin seperti saya gitu, misalnya seperti itu. Kalau itu malah nggak bagus gitu ya. Ibarat kata tanpa lihat satu persatu dibuka-buka gitu ya, sekian halaman gitu ya, udah nggak perlu. Jadi cukup dengan jari kita pegang di dokumennya itu kita tahu, oh ini aspek ini keliru, oh aspek ini perlu diperbaiki, jangan kayak gitu ya, kira-kira seperti itu. Itu malah nggak bagus itu ya, kira-kira gitu. Nah, yang bagus itu adalah bagaimana secara ini kita tetap, ya, ini bagian dari pengembangan ya untuk pengembangan kompetensi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kami akan jadwalkan nih, mohon maaf nih belum secara eksak, tapi kami akan segerakan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Meskipun mungkin nanti apakah kita akan bagi dalam beberapa sesi atau beberapa batch gitu ya, supaya lebih efektif gitu ya, supaya ada interaksi yang cukup intens antara peserta dengan kami gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu semata-mata untuk kami bisa berbagilah pengalaman kami semua kepada Bapak Ibu semua, teman-teman yang saat ini berada pada posisi unit yang baru yang kebetulan
ada di posisi untuk mengelola proses bisnis di unitnya. Jadi kayak apa ya bahasanya Mas Danang sama teman-teman ini refreshment gitu ya. Refreshment gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita ini. Terus nanti pun juga kita akan lakukan pendampingan. Makanya tadi komunikasi ini saya kira ini tetap harus dijaga. Silaturahmi kita, tali silaturahmi kita harus jaga untuk mungkin ada WA group atau apa monggo aja gitu ya. Silahkan itu ya saya kira ini sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri ya komunikasi itu ya. Jadi saya yakinlah kayak teman-teman semuanya di WA itu banyak sekali WA group gitu ya. Makanya saya mendorong OA kita itu ya Bapak Ibu sekalian OA kita itu untuk yang modul kolaboratif itu bisa segera terwujud nih. Ya, semoga aja nggak tahu kalau nggak salah di fase kedua ini atau tahun depan fase 1 ya. Itu segera terwujud Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya semua bentuk komunikasi kedinasan itu baik yang melalui media kayak gini nih Vicon ataupun dengan pengiriman teks gitu ya komunikasi secara teks gitu ya interaktif itu bisa melalui OA itu gitu ya. Jadi semua kedinasan itu melalui situ gitu ya. Jadi bukan melalui gadget atau gawe kita yang sifatnya lebih ke personal ini gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Bahkan kalau nggak salah organisasi tertentu gitu ya. Kemarin saya dapat pengalaman ya istilahnya sharing dari Pak Sahli itu organisasi apa gitu ya beberapa lah itu membuat semacam rule of conduct atau rule of play gitu ya bahwasanya komunikasi kedinasan di dalam organisasi itu harus dilakukan melalui media OA itu tadi gitu ya, media modul kolaboratif di dalam OA-nya unit itu gitu ya. Jadi kalaupun kita WA-WA-an saya sama siapa gitu lebih ke personal gitu ya. Jadi bukan ya mungkin bisa jadi ada hubungannya dengan pekerjaan gitu ya terkait dengan pekerjaan tetapi sifatnya lebih ke personal, tidak yang harus diketahui secara umum misalnya seperti itu. Ya. Dan ini merupakan bagian dari mungkin kayak semacam knowledge management juga ya. Nanti saya nggak tahu ya bagaimana itu mengkapitalisasi sebuah komunikasi kedinasan melalui chat ya dan itu nanti bisa kita kelola sedemikian rupa menjadi sebuah knowledge management gitu ya. Kira-kira seperti itu. Lah kemudian sharing session secara berkala gitu ya. Ini nanti mungkin ini lebih media informal mungkin yang dimaksud oleh teman-teman ya, sharing session berkala gitu. Kami nanti akan secara berkesinambungan mengagendakan itu Bapak Ibu sekalian bentuk bagian dari partisipatif kita bersama gitu ya. Karena dari kami sendiri sangat paham nih. Karena dari awal kami sudah memahami betul bahwasanya tingkat dinamika perubahan organisasi di Bapak Ibu semuanya, terutama perubahan person ya, itu sangat tinggi sekali gitu ya. Saya jujur ya, misalnya ya Bu Ana, contoh Bu Ana dulu juga pernah di bagian OTL, terus beliau pindah ke bagian yang lain atau ke unit yang lain. Dan sekarang kembali lagi ke OTL misalnya seperti itu. Dan saya yakin nih, Bu Ana pasti ketemu sama saya aja. Tetap aja kan di sini Bu Ana. Nah, itu indikator muda aja gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi Bu Ana dulu nangani fungsi ini, ketemu saya. Ketika Bu Ana pergi, saya masih di sini. Dan ketika Bu Ana kembali, saya ketemu saya lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan ya saya nggak tahu apakah Bu Ana merasa di posisi saya itu secara konten ya Bu Ana. Kalau orangnya sih tetap aja Bu. Secara konten itu dalam penilaian Bu Ana itu saya ada peningkatan kapasitas atau enggak gitu ya. Atau justru saya membelenggu proses-proses Bu Ana yang lebih responsif dan lebih agile lagi ini yang saya nggak tahu nih perspektif dari Bapak Ibu sekalian. Terus contoh Bu, yang saya kenal aja ini sebagai contoh aja, mohon maaf nih supaya nggak terlalu kaku. Kayak Bu Eni nih, saya kenal Bu Eni itu bukan dari OTL ini gitu ya. Kalau nggak salah Bu Eni itu dulu di unit teknis lah, bukan di sekjen juga gitu ya, kira-kira seperti itu. Tetapi fungsi Bu Eni itu kalau nggak salah dulu termasuk yang masih bau-bau hal menyangkut proses bisnis gitu ya. Saya lupa apa gitu ya, portofolio atau apa gitu. Pokoknya gitulah.
Terus Bu Eni pindah gitu ya, ketemu saya lagi gitu, dan seterusnya sampai sekarang gitu. Dan di dimensi apapun juga ketemu terus sama saya gitu ya. Jadi saking akrabnya gitulah. Ini yang mungkin saya nggak tahu nih, apakah dengan keakraban saya itu akan mempengaruhi dalam tanda petik proses-proses yang akan mengurangi sedikit integritas dan profesionalisme saya, dan Bu Eni juga, saya nggak tahu nih. Ya semoga saja harapan saya sama Bu Eni tetap profesional dan integritas saya terjaga ya Bu Eni ya. Nanti kalau saya ada keliru-keliru, Bu Eni boleh mengingatkan nih, gitu ya, Pak Eko nggak boleh kayak gitu. Saya dengan senang hati Bu, karena namanya juga manusia ya Bu ya, saya pasti akan ada khilaf gitu ya, kira-kira seperti itu. Saya dengan senang hati kalau ditegur sama Bu Eni gitu ya. Jadi dalam rangka saling mengingatkan. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami komunikasikan kepada Bapak Ibu semuanya terhadap perubahan PMK 131 dan menjadi 128 ini, karena esensinya seperti itu dan kita sama-sama nih, saya memahami betul, apalagi sekarang nih Bapak Ibu sekalian beberapa sudah melakukan penyesuaian SOP, terus kemudian nanti misalnya ini teman-teman Bea Cukai juga ini nanti terhadap dan kami juga ini saya kira ya Bapak Ibu sekalian, dengan delayering ini nanti ke depan seperti apa nih proses bisnis dengan kita secara pelembagaan ya, di mana secara keseluruhan proses itu tidak hanya di level jabatan-jabatan struktural saja gitu ya, tetapi juga secara proses ada jabatan fungsional. Nah, tentu mungkin ada benchmark-nya nih di sini. Saya nggak malu nih tanya ke teman-teman, misalnya Mas Anang gitu ya, nggak malu nih tanya-tanya sama Mbak Tia. Tadi kebetulan Mbak Mia tadi menyebut namanya Mbak Tia nih. Kalau setahu saya mungkin Mbak Tia dimaksud adalah Mbak Tia dari BKF, tempatnya Pak Nur Sidik gitu ya. Saya juga harus belajar kepada beliau nih, karena di BKF itu misalnya kan ya ada namanya jabatan fungsional, analis kebijakan, peneliti dan segala macam nih. Bagaimana nih pola-pola kerja di sana? Kami pun sendiri juga harus banyak belajar dari teman-teman Ijen dan BKF yang udah cukup ini, ataupun juga teman-teman DJPK ya, adanya analis kebijakan keuangan, perimbangan keuangan pusat dan daerah gitu, misalnya seperti itu ya, terhadap pola kerjanya untuk bagaimana untuk desain standar operasional prosedur. Terus kemudian dari aspek OA-nya sendiri kami juga beberapa kali kesempatan minta masukan dari teman-teman dari Ijen sama BKF supaya OA kita sendiri pun juga bisa mengakomodir situasional organisasi seperti itu. Belum lagi korelasinya dengan data pengelolaan data kepegawaian atau SDM, HRIS, karena itu merupakan backbone ya Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama sepakat nih, itu merupakan backbone untuk bisa mensupport terhadap upaya-upaya perbaikan sistem ataupun proses bisnis di dalam organisasi melalui penciptaan tools sistem tadi itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Mia atau Mas Danang nih sebagai penyambung. Monggo silakan. Terima kasih Pak Eko dan Bapak Ibu sekalian yang masih bergabung di sosialisasi ini. Wah, ini partisipannya tadi sudah sempat mencapai Katanya 100. 60, Nah, ini sekarang 97 Pak Eko. Ya, ini laris manis Pak agendanya. Ya, untuk selanjutnya setelah materi ini akan kita buka sesi tanya jawab. Nanti sekurang-kurangnya ada 3 putaran kita akan buka. Setiap putaran kita akan berikan slot pertanyaan 3 pertanyaan. Nanti semisal waktunya masih ada, kita akan tambahkan kembali putarannya. Nah, untuk pertanyaan karena di chat masih belum ada yang menyampaikan, kita akan persilakan kepada Bapak Ibu, silakan raise hand yang akan bertanya. Nanti kita akan persilahkan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber atau siapapun yang Bapak dan Ibu kira-kira berkenan untuk
diharapkan untuk menjawab seperti itu. Bapak dan Ibu silakan. Ada dari Pak Ahmad Fauzi yang pertama. Nanti sembari kita menunggu pertanyaan kedua dan ketiga, kita persilakan dulu Bapak Ahmad Fauzi dari DJPPR. Silakan Pak Ahmad Fauzi. Baik, terima kasih Bu. Pak Agus, terima kasih juga paparannya. Ini kan menjelaskan sebagian dari PMK sebelumnya ya, karena ini kan hanya sifatnya berbentuk perubahan ya, seperti itu. Nah, yang kami mau tanyakan ini mungkin soal substansi mengenai identifikasi kebutuhan kapan kita menyusun SOP, karena kan dalam pelaksanaan tugas kita kan peraturan yang berlaku kan tidak hanya satu, bisa aja dari PMK yang ini kita ada pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan, yang kedua dari PMK yang kedua ini juga harus ada pekerjaan yang menjadi bagian dari kita untuk melaksanakannya, kemudian ada dari PMK lain dan peraturan-peraturan lain yang menjadi bagian kita untuk melaksanakan pekerjaan itu. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan kan dari seluruh peraturan yang melingkupi bidang tugas kita dalam pelaksanaan pekerjaan yang ada di unit kerja kita, untuk mengidentifikasi bagian mana yang perlu kita susun SOP, inilah yang mungkin agak menjadi pertanyaan besar bagi kami gitu. Bagaimana untuk mengidentifikasi SOP mana saja yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah ada juga terkadang malah sebaliknya. Pekerjaannya sudah kita lakukan, tapi di peraturannya tidak ada atau tidak secara tegas diatur mengenai bagaimana prosesnya dari alur kerja dari pelaksanaan pekerjaan kita itu dilaksanakan. Jadi seperti kalau contoh di tempat kami di PMK-nya mungkin tidak menyebut, tapi di PMK-nya menyebut mengenai bahwa itu nanti diatur di dalam suatu perjanjian kerjasama atau perjanjian penjaminan, kalau di tempat kami perjanjian penjaminan. Dan pekerjaan dari yang apa kami lakukan itu pelaksanaan dari perjanjian penjaminan yang ada di dalam pelaksanaan pekerjaan kami, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan pekerjaan yang belum ada peraturan organiknya atau peraturan tata kerjanya atau belum diatur secara tegas, bagaimana kami menyusun SOP-nya? Bisakah kami mencantolkan atau mengaitkan pelaksanaan SOP kami tersebut dengan perjanjian penjaminan atau perjanjian antara para pihak, antara kami dengan penerima jaminan atau dengan pihak penjamin, karena kan pada dasarnya perjanjian tersebut bukan bagian dari suatu peraturan yang menjadi dasar dari penyusunan SOP. Kira-kira begitu Bu, pertanyaannya dua hal tersebut. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Fauzi dari DJPPR. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Eko. Mungkin ya Bapak perlu di review kembali pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Halo, Pak Eko? Iya, sorry, di mute. Mohon maaf, tadi di mute ya. Baik, saya bisa langsung respon. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi atas beberapa pertanyaan, dan saya kira dua pertanyaan Pak Ahmad Fauzi tadi, satu dengan lainnya menurut hemat saya sih bisa kita satukan ya, artinya bukan sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi gini Pak Ahmad Fauzi, yang jelas kalau secara kondisi umum kan kita semua bersyukur nih ya, Kementerian Keuangan itu jauh-jauh waktu terhadap proses reformasi birokrasi itu kita sudah memiliki yang namanya SOP gitu ya. Saya kira kalau secara sejarahnya gitu ya Pak Ahmad Fauzi, jadi kalau flashback ke belakang gitu ya, ringkasnya bukan berarti kita itu bekerja di Kementerian Keuangan atau dulu Departemen Keuangan itu tidak memiliki suatu panduan atau acuan guidance bagaimana kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam kerangka untuk menjalankan tugas dan fungsi. Dulu pun ada, tetapi mungkin secara dimensi administratif ataupun dari sisi aspek pendokumentasian mungkin dulu dirasakan tidak memiliki value added
yang betul-betul memastikan bahwasanya proses bisnis yang kita kerjakan atau aktivitas yang kita lakukan atau yang kita kerjakan itu sesuai dengan guidance yang dibuat pada kesempatan itu. Dulu itu namanya, kalau Bapak Ibu bisa saya sampaikan, atau mungkin di antara Bapak Ibu juga mengingat atau mengenal istilah itu, terminologi itu dulu namanya proker, prosedur kerja, ya, sering disebut proker, ya, kira-kira gitu. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan organisasi dan perubahan organisasi, kita berpikir nih secara bersama-sama bagaimana proker yang cukup tebal gitu ya, dan sangat tidak applicable atau ibaratnya tidak bisa sehari-hari kita acu dan kita gunakan dalam kebutuhan praktis di lapangan, itu kita kemas sedemikian rupa dengan kita menggunakan referensi atau membenchmark operasional organisasi di private, ya, kira-kira seperti itu, yang notabene kita akui secara kemajuan pengelolaan organisasi tentu lebih baik dibandingkan yang sifatnya administratif publik gitu ya, pengelolaan organisasinya. Jadi seperti itu. Lah kemudian kita buat nih SOP-nya, Pak Ahmad Fauzi. Dulu kementerian lembaga lain itu belum ada, kita sudah bikin yang namanya standar operasional prosedur gitu ya, SOP lah, atau standar operating procedure lah kalau dalam bahasa asingnya gitu. Kita adopt dalam bahasa Indonesianya adalah standar operasional prosedur gitu ya. Nah, dalam kesempatan itu ya, pada saat kita, jadi 128 ini dirubah dari 131. 131 diubah nomor berapa ya? Lupa saya. Ada judul 136 apa berapa ya dulu ya. Sama dengan nomornya TND kalau nggak salah. Gitu ya. Tahun 2006, terus direvisi lagi tahun berapa gitu, saya lupa, 2007 apa berapa. Terus kemudian 2015 kita revisi jadi 131 gitu ya. Kira-kira gitu. Lah, ini yang menjadi kesepakatan kita bersama, Pak Ahmad Fauzi, bahwasanya sejatinya SOP ini kita susun mengacu merefer kepada mandatori atas domain tusi yang dimiliki oleh organisasi itu, Pak Ahmad Fauzi. Dan tentu juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya selain tusi yang ada di dalam PMK OTK atau organisasi dan tata kerja. Itu ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang memandatorikan atas pelaksanaan sejumlah kegiatan yang menjadi kewenangan di Menteri Keuangan. Nah, yang ada di Kementerian Keuangan, termasuk di dalamnya proses delegasi ataupun mandat kepada sejumlah organisasi maupun pejabat yang ada di situ. Nah, tentu yang menjadi acuannya adalah di situ, Pak Ahmad Fauzi. Jadi proses kita susun atau SOP kita susun adalah dengan mengacu kepada fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi itu, mandatori atau domain fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi itu, baik yang bersumber atas PMK organisasi dan tata kerja maupun mandatori yang diatur secara terpisah di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Saya kira kalau di teman-teman DJPPR hal tersebut terjadi, ya, saya kira demikian, karena saya memahami betul dan dulu saya pun juga mengikuti proses-proses penyusunan SOP yang ada di teman-teman DJPPR atau waktu itu namanya DJPU ya, pengelolaan utang. Dulu pun kami juga sama-sama nih, ketika kita melakukan review ataupun melakukan awal penyusunan SOP, itu memastikan bahwasanya SOP ini kita susun betul-betul mengacu kepada itu semua, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang bisa kami jelaskan, dan tentu itu secara formal ya menjadi sesuatu basis atau legal standing atau legal formal untuk kita mendesain atau menyusun SOP, Pak Ahmad Fauzi. Misalnya tadi Pak Ahmad Fauzi juga menyampaikan isu, Pak, kalau di TUSI kami tidak ada, tetapi sementara ada peraturan perundang-undangan
yang memberikan peran kepada kita untuk melaksanakan kewenangan tersebut, yang mana kewenangan tersebut supaya ada governance di dalam tata kelola proses dan pengadministrasian atau penata usahanya itu kita ada yang diacu, karena memang Bapak Ibu semuanya, SOP ini pun menjadi tools bagi teman-teman aparat pengawasan ya, audit ataupun teman-teman yang ada di kepatuhan internal untuk memastikan apa-apa yang kita lakukan, deliverable apa yang kita hasilkan itu mengikuti kaidah ketentuan-ketentuan ataupun berbasis atau mengacu kepada petunjuk operasional dari sebuah proses dimaksud ya. Apakah SOP ya, bisa aja varian-varian pelaksanaan tugas fungsi yang lainnya itu dalam bentuk juklak atau juknis gitu ya. Tapi kan kalau dimensi SOP itu sifatnya lebih detail ya, lebih detail dengan juga mengadres beberapa peran yang ada di dalam unsur organisasi itu, bahkan sampai di level pelaksana. Kira-kira demikian. Jadi menurut tema saya demikian, Pak Ahmad Fauzi, yang kami bisa respon gitu ya, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Dalam bahasa sederhananya, kita tidak mungkin menyusun SOP terhadap sesuatu yang bukan menjadi domain tugas dan fungsi serta tanggung jawab ataupun kewenangan yang dimiliki oleh kita. Kira-kira gitu. Bahasa sederhananya gitu Pak Ahmad Fauzi. Jadi ya itu yang harus kita pastikan lebih dulu Bapak, karena bagaimanapun juga ini merupakan bagian dari turunan ya, yang lebih menjadikan ini sebagai instrumen infrastruktur bagi operasionalisasi dari sebuah organisasi gitu ya, kira-kira seperti itu Bapak. Mungkin dari teman-teman tim Organta ada yang mau merespon atau melengkapi apa yang saya sampaikan, silahkan loh ya. Ini kayak diskusi aja, jadi mungkin dari pandangan saya ada yang miss atau yang masih belum clear untuk bisa tersampaikan kepada teman-teman penanya. Silakan. Atau dari Pak Ahmad Fauzi sudah cukup, Bapak? Makasih Pak Agus. Jadi kalau untuk pertanyaan pertama itu sudah clear bahwa highlight yang terakhir Bapak sampaikan udah jelas. Tapi untuk yang pertanyaan kedua, mungkin saya belum menangkap highlight yang Bapak ungkapkan ya. Jadi boleh. Kedua kan gini Pak. Gimana Pak? Mau diulang aja Pak? Mungkin saya lupa Pak. Ketika di peraturan organiknya itu tidak secara jelas diatur mengenai kewenangan kita untuk melaksanakan suatu tugas, itu adanya di perjanjian antara kita pemerintah dengan pihak lain gitu. Nah, apakah pada saat itu kita bisa membuat SOP-nya gitu? Kalau yang pertama kan kita mengidentifikasikannya berdasarkan peraturan organik ya, pokoknya peraturan yang melingkupi. Yang kedua itu kalau di peraturannya belum ada, tapi sebagai pelaksanaan dari suatu perjanjian sebagai antara kita pemerintah dengan pihak lain gitu, dan kita punya kewenangan dan punya tugas dan fungsi sesuai dengan perjanjian tersebut. Kira-kira bagaimana? Perlu nggak kita buat SOP-nya atau bagaimana prosedurnya? Terima kasih Pak Agus. Ya, mohon izin Pak Ahmad, nama saya Eko Pak. Maaf Pak Eko. Maaf. Ya, nggak apa-apa ya Pak Ahmad. Mohon maaf, nama saya Eko gitu. Jadi gini, iya Pak Ahmad, kalau boleh saya ini sepanjang pengetahuan saya ya Pak Ahmad, karena saya tidak terlalu betul menguasai hukum perjanjian. Tetapi kalau secara basic konsepsi perjanjian itu sendiri, insya Allah saya tahu, dan insya Allah juga kebetulan di Kementerian Keuangan ini ya, lagi-lagi Pak, kalau saya itu bersyukurnya di Kementerian Keuangan itu apa ya, ibarat kata segala sesuatu apa yang harus kita lakukan itu ada petunjuk operasionalnya Pak. Gampangannya ada guidance-nya gitu loh Pak. Ibarat kata wong kita aja mau bagaimana menentukan orang WFO, WFH dalam pandemi COVID ini aja kita sama-sama punya guidance gitu ya. Jadi nggak serta-merta terus yang WFO sekian, yang WFH sekian gitu dan segala macam gitu ya. Gampangannya gitu. Bahkan ketika kita berperilaku dan berpakaian aja kita juga diatur kan, kira-kira seperti itu ya. Nggak tahu apakah itu
kalau dalam konteks tatanan organisasi itu menjadi lebih baik atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi kalau menurut hemat saya sih, daripada tidak ada ketidakpastian, mending ada sebuah kepastian gitu ya, Pak. Terlepas nanti evaluasi implementasinya mungkin ada yang perlu diperbaiki, itu hal yang lain gitu ya, aspeknya. Jadi gini Pak, kalau yang perjanjian itu kan kalau menurut hemat saya sifatnya kan kalau dari basis ininya kan sifatnya kontraktual ya Pak ya. Perikatan yang mana hanya melingkupi pada sesuatu peristiwa hukum tertentu, Pak. Ya, kira-kira gitu. Dalam konteks bagaimana adanya sebuah kesepakatan antar pihak untuk berbagi peran, ya, berbagi keluaran yang memang sama-sama sepakati, gitu ya. Berbagi peran itu termasuk di dalamnya adalah kewenangan. Misalnya seperti itu ya, Pak ya. Nah, dalam kaitan ini, Bapak, kalau menurut hemat saya tentu kewenangan-kewenangan atas perjanjian yang kewenangan-kewenangan yang diterbitkan atas perjanjian tersebut tentu serta-merta ini tidak berdiri sendiri. Ya, tidak berdiri sendiri itu maksud saya begini, Pak. Ada sesuatu yang menjadi basis bagaimana kewenangan tersebut bisa tercipta. Salah satunya adalah melalui perjanjian tadi, Pak. Ya, perjanjian tadi. Contoh mengenai perjanjian antara entah itu dirjen, PPR ataupun direktur yang mungkin ada kewenangan yang sudah ditetapkan di situ gitu ya Pak, apakah berbasis atribusi atau berbasis mandat ataupun delegasi gitu ya Pak. Itu kan konteks terhadap apa yang dilakukan sehingga perjanjian terwujud itu kan sebenarnya merupakan bagian dari dimensi keseluruhan domain tusi yang atau tanggung jawab ataupun kewenangan yang dimiliki oleh si operator tadi Pak, apakah dirjen ataupun direktur ya Pak ya. Nah, saya kira Bapak dalam konteks keputusan atas kewenangan yang dimiliki melalui sebuah perikatan perjanjian itu kan sebenarnya ya salah satu di antara varian kewenangan yang dimiliki atas domain, tugas, dan fungsi oleh dirjen maupun direktur tadi, Pak. Jadi itu, artinya apa? Kalaupun tidak harus spesifik, setiap perjanjian harus diberikan SOP, tetapi mungkin dalam konsep pemikiran kita bersama di dalam mendesain SOP, artinya bagaimana kita bisa membuat suatu SOP yang bisa merangkum keseluruhan proses yang berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki oleh organisasi itu di dalam membuat sebuah perikatan yang diwujudkan di dalam perjanjian. Kira-kira seperti itu, Bapak. Jadi misalnya contoh nih, Pak. Aduh, apa ya contohnya ya? Contohnya misalnya Dirjen PPR lah, gitu ya, Pak ya. Dirjen PPR memiliki kewenangan entah itu atribusi ataupun yang memang dimandatkan oleh Menteri Keuangan untuk menandatangani perjanjian dengan lender gitu misalnya gitu ya Pak ya, pihak pemberi pinjaman gitu ya misalnya seperti itu ya Pak ya, kira-kira seperti itu. Lah saya kira kan sebenarnya tidak serta-merta berdiri sendiri karena secara domain tusi yang ada di DJPPR itu kan ya secara umumnya gitu ya, itu kan memiliki pula kewenangan atau berbasis kewenangan terhadap fungsi-fungsi berkaitan dengan bagaimana bisa mencari sumber-sumber pinjaman tadi, Bapak. Nah, kemudian mungkin di dalam peraturan perundang-undangan selain PMK organisasi itu mensyaratkan bagaimana pinjaman itu bisa diwujudkan, direalisasikan dengan melalui mekanisme atau metode perjanjian tadi, treaty tadi antara Kementerian Keuangan yang dalam hal ini atau pemerintah Indonesia atau CQ Kementerian Keuangan atau lebih ke bawah lagi secara operasional dilaksanakan oleh Dirjen PPR. Dirjen PPR. Nah, kemudian operasionalisasi bagaimana proses perikatan atau perjanjian tadi itu kan ya
bukan terus berdiri sendiri dengan tidak adanya fungsi yang dimiliki oleh Ditjen PPR. Saya kira cakupannya juga termasuk itu. Terus kemudian Bapak mungkin dari unit teknis bersama-sama dengan tempatnya Pak Antoni yang sehari-hari juga dikerjakan oleh Bu Eni misalnya seperti itu memformulasikan, menyusun bersama-sama dengan teman-teman di unitnya Bapak, di Pak Ahmad Fauzi misalnya gitu ya, di unit teknisnya untuk bisa merumuskan SOP-nya. Jadi nggak terus setiap ada perikatan dengan lender harus buat SOP-nya, lender SOP-nya. Tapi bagaimana kita mendesain SOP itu yang bisa mengakomodir keseluruhan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Ditjen PPR tadi di dalam kaitan untuk bisa melakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian tadi. Meskipun bisa jadi Pak, karena di dalam kontrak itu sendiri pun ataupun di dalam perjanjian itu mengatur hal-hal teknis yang lainnya yang melengkapi atau mensupport bagaimana. Karena kan bagaimanapun juga aturan-aturan main yang ada di lembaga atau di pihak lender itu juga bisa diakomodir oleh kita kan, oleh Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh DJPPR lah. Itulah yang mungkin ada bagian di dimensi itulah. Ketika perikatan itu sudah dituangkan itu, artinya pun kalaupun ada sesuatu yang melengkapi terhadap proses bisnis yang ada di DJPPR, saya kira pun nggak perlu harus mungkin secara khusus bikin SOP-nya sebenarnya sudah terakomodir di dalam perikatan itu gitu. Kira-kira seperti itu sih Pak. Kami kalau bisa memberikan penjelasan terkait dengan hal tersebut. Jadi nggak setiap perikatan atau treaty atau perjanjian bikin SOP-nya, perikatan bikin SOP-nya gitu Pak. Karena setahu saya pun perjanjian atau perikatan itu juga terikat oleh waktu ya Pak, ada dimensi waktu di dalamnya, gitu kan, kira-kira seperti itu. Selain terhadap sesuatu peristiwa hukum tertentu, juga ada dimensi waktu, juga ada dimensi para pihak, karena kan pihak itu juga bisa lebih dari dua pihak gitu ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira demikian Pak Ahmad yang mungkin saya bisa sedikit membantu memberikan penjelasan atas apa yang menjadi concern dari Bapak tadi Pak. Ya, terima kasih Pak Eko. Terima kasih juga Pak Ahmad Fauzi atas pertanyaannya. Kemudian dilanjutkan oleh pertanyaan dari Mbak Elo BPPK, Pak. Mbak Elo mungkin akan bertanya langsung atau mau langsung dijawab oleh Pak Eko nih, Mbak Elo. Mau bicara atau mau langsung dijawab? Terserah Mia, kalau misalkan bisa jawab aja. Terima kasih. Kalau yang tanya Mbak Elo dan yang jawab Mbak Elo sendiri gimana? Terserah juga ya. Namanya muhasabah, Pak. Oke. Jadi Pak Eko secara garis besar saja, tadi Mbak Elo menyampaikan pertanyaannya ada 3. Yang pertama, ya, silakan. Ya, apakah masih ada proses harmonisasi substansi SOP di lingkup Kemenkeu jika otorisasi penetapan diserahkan sepenuhnya ke unit eselon 1? Kalau ada proses harmonisasinya itu, kalau nanti sifat harmonisasinya itu kemudian implikasinya ada koreksi atau sifat harmonisasinya itu korektif, proses tersebut apakah akan dilaksanakan pada konsultansi atau BIMTEK? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila SOP itu disusun oleh bagian OTL dan unit teknis pelaksana di eselon 1, apakah dapat diartikan bahwa bagian OTL-nya itu juga berfungsi untuk penelaahan dan juga harmonisasi SOP? Apabila dalam ketentuan PMK 128 maupun 131, apakah putus-putus ya Pak? Halo? Ya, apakah di PMK 131 atau 128 sudah ada informasi terkait KOP SOP yang disusun berdasarkan tema, bukan per unit? Begitu Pak Eko. Ada 3 pertanyaan dari Mbak Elo. Silakan Pak Eko. Ya,
Mohon bantuan ke Mas Danang dan tim. Silakan membantu menjawab. Oh ya, silakan dari tim Biro Organta, monggo Mas Danang. Baik, terima kasih Pak Eko dan Mbak Mia untuk pertanyaan dari Mbak Elok tadi. Yang pertama adalah kita memang sudah tidak ada lagi harmonisasi di tingkat Kemenkyu, Mbak. Jadi dengan adanya pelimpahan kewenangan ke masing-masing eselon 1, maka proses review, penetapan itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing eselon 1. Nah, bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik? Kita ada namanya proses konsultasi ataupun bimbingan teknis. Itu yang pertama untuk proses preventifnya. Nah, kalau sudah kejadian, proses selanjutnya apa? Kita lakukan via Monef, Mbak, untuk koreksinya. Jadi Monef itu nanti berfungsi untuk perbaikan yang sudah ada, maupun untuk pembelajaran ke depannya agar tidak terulang kembali. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ya dapat Mbak. Karena memang nanti kami serahkan ke masing-masing eselon 1 untuk pengaturannya mau seperti apa. Apakah nanti dari OTL mau memfungsikan diri hanya melakukan review saja, kemudian semuanya diserahkan ke unit teknis, atau bisa juga kolaborasi. Itu sifatnya nanti lebih ke teknis pelaksanaan di masing-masing eselon 1. Kalau nggak salah ada juga unit yang sudah memiliki SE. Jadi dulu waktu PMK 131 masih berjalan, ada juga eselon 1 yang membuat pembagian seperti ini, Mbak, dan dituangkan dalam bentuk SE. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, jawabannya belum ada. Jadi selama ini yang COP itu masih per unit. Jadi misal COP untuk unit itu ukuran hurufnya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu masih merefer ke unit. Belum merefer ke tema-tema tertentu atau yang mungkin Bapak Ibu kenal dengan fasilitatif. Jadi memang belum tercakup dalam PMK ini. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Eko, sebenarnya banyak hal yang akan di-cover dalam perubahan PMK 131 ini. Tetapi karena memang ada constraint waktu, kemudian kami juga sesuai dengan arahan pimpinan bahwa untuk proses bisnis ini harus segera dilakukan percepatan, maka untuk perubahan 131 memang kami fokuskan untuk ke pelimpahan kewenangannya tersebut terlebih dahulu, dan proses Monef untuk menjaga agar apa yang kami limpahkan itu terjamin juga kualitasnya. Mungkin seperti itu Mbak Elo untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Elo. Terima kasih. Sedikit melengkapi Mbak Mia, Mas Danang. Mohon izin. Silakan Bapak. Iya, sedikit melengkapi Mbak Elo. Jadi nanti di kesempatan refreshment Mbak, kami akan secara totalitas selain kayak semacam pelatihan gitulah ya, kalau nggak salah ya Mbak Elo ya. Teman-teman ini kan mau membuat semacam model-model pelatihan gitu ya. Tapi pelatihannya PJJ ya Mbak, jarak jauh. PJJ, jadi nanti kita akan bagi aja apakah memang beberapa unit gitu ya, supaya lebih efektif, agar ada interaktif gitu ya Mbak Elo ya, antara teman-teman. Artinya meskipun kami juga paham, misalnya kayak Mbak Elo nih, Mbak Elo kan ya mau nggak mau sehari-hari juga, tapi mungkin Mbak Elo butuh update ya, update gitu, atau mungkin di sisi lain Mbak Elo, ya saya kira ini Mbak Elo merepresentasikan penanya yang lain ya, mungkin terwakili lah, artinya mungkin bisa jadi kondisi ini juga dialami juga oleh teman-teman di eselon 1 yang lain gitu ya. Mungkin Mbak Elo merasa bahwasanya ada kesulitan atau hal yang mungkin Mbak Elo selama ini alami gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa dikomunikasikan di dalam kesempatan refreshment tersebut. Terus kemudian nanti kami juga akan sampaikan juga tadi yang disampaikan oleh Mas Danang nih. Kalau menurut hemat kami gini, karena kami kebetulan kan selama ini membawai keseluruhan unit eselon 1 ketika berproses di awal di dalam rangka proses penyusunan ya, dalam tanda kutip ya, penyusunan SOP nih ya, penyusunan dari di tahap awal ya, penyusunan. Karena kalau untuk implementasi, review, evaluasi, Monef, itu kan porsi paling banyak ada di teman-teman unit eselon 1. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kami sebenarnya ada di bagian di awal nih, ketika di 131 gitu ya, bagian di awal gitu ya. Lah, ini kan kami cukup punya informasi nih dari teman-teman unit eselon 1. Oh, kalau di teman-teman unit eselon 1 itu
X itu kayak gini, di Y itu kayak gini. Lah, kami coba rangkum nih, mungkin bisa jadi nih sebagai sesuatu masukan juga. Oh, kalau teman-teman di unit sana itu kalau dalam konteks ini seperti ini nih prosesnya yang mungkin bisa juga diadopt oleh teman-teman unit eselon 1 yang lain gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu yang nanti kami akan bagi gitu ya, selain yang tadi yang terkait kayak semacam ya ibarat kata kalau BPMN itu notasinya kayak gini, ini dipakai untuk ini, prosesnya kayak gini, gambarnya kayak gini gitu ya. Itu saya kira lebih ke teknis ya, nanti kita sama-sama ini. Meskipun mungkin Mbak Elo juga sudah cukup familiar atau terampil untuk mengoperasionalkan itu. Terus yang satu lagi yang dalam kaitan untuk sama-sama kita bagaimana sih kalau ada SOP awal konsep kita review ya, dari sisi aspek apanya, dari sisi aspek ininya, dari sisi ininya gitu ya. Jadi mungkin kayak semacam kita nanti akan berbagi tips dan trik untuk bagaimana kita melakukan review ataupun mengharmonisasi tadi kalau istilahnya Mbak Elo tadi gitu. Nanti kita bagi gitu ya, bahkan kita juga punya kayak semacam guidance gitu ya, sehingga karena contoh nih Mbak Elo nih, di kami kan waktu belum penataan organisasi yang sekarang, kami itu dikelola oleh 2 bagian. Untuk SOP ini dikelola oleh 2 bagian, bagian ketata laksanaan 1, bagian ketata laksanaan 2. Lah, pada kesempatan itu kami langsung berpikir nih, gimana ketika itu keluar bisa menjadi sebuah standarisasi acuan yang sama. Jangan sampai review saya dengan hasil reviewnya Mas Danang itu beda gitu loh, terhadap suatu SOP gitu loh. Misalnya Mas Danang punya pertimbangan untuk dasar hukum yang dicantumkan hanya sampai dengan peraturan Menteri Keuangan aja, untuk peraturan perundang-undangan selain peraturan Menteri atau keputusan Menteri nggak usah misalnya gitu. Nah sementara saya membolehkan gitu ya, misalnya seperti itu. Nah itu salah satu contoh yang mungkin seolah-olah kok nggak ada standarisasi nih dari pihak kami untuk mereview itu gitu. Pak Ne boleh, tapi Mas Danang nggak boleh gitu kan misalnya gitu. Atau sebaliknya gitu ya. Itu semacam itu. Lah ini yang kita jadikan semacam acuan kerja di kami supaya kami punya standarisasi layanan yang sama ya, baik itu dimensi waktu, proses pemberian layanan, dimensi proses, harus ada mengusulkan, harus ada mereview, harus ada kalau perlu pembahasan, terus bagaimana kita harus memberikan catatan-catatan review baik umum maupun khusus gitu ya per masing-masing SOP gitu ya. Jadi itu Mbak Elo, jadi tambahan sedikit aja dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Danang. Jadi kami nanti pun akan juga berbagi seperti itu gitu Mbak Elo. Oke, apakah sudah cukup terjawab Mbak Elo dari jawaban Mas Danang dan Pak Eko? Masih ada yang perlu digali lagi kah? Sudah lumayan terjawab nih ya, Mbak Mia. Yang jadi mungkin sekedar untuk karena ini di forum saya harus manggil Mbak Pak. Oh iya, boleh. Manggil saya apa? Bapak. Izin konfirmasi sedikit aja berarti. Kalau untuk BPPK selama 2 tahun terakhir kan kami prinsip penyusunan SOP-nya memang bergeser dari per unit menjadi per tema. Jadi untuk SOP yang melibatkan seluruh unit di lingkup eselon 1 kami pakai KOP sampai dengan kepala badan sampai dengan eselon 1 aja nih, nggak sampai eselon 2 atau eselon 3 untuk UPT. Nah, selama ini itu lolos gitu di reviewnya OTL, dan itu kan sebetulnya salah satu bentuk diskresi ya. Kalau misalkan memang diskresi itu disetujui dan dianggap oke, mungkin bisa jadi input untuk penyempurnaan ke depannya seperti itu. Kemudian terkait yang disampaikan oleh Pak Eko, betul Pak, setuju sekali bahwa sebetulnya hasil dari diskusi atau sosialisasi hari ini adalah menjadi salah satu bentuk pengetahuan yang bisa kita manage gitu. Dan sekaligus mengendorse kegiatan besok, kita akan membahas SOP Link manajemen pengetahuan, yang salah satu SOP-nya adalah terkait identifikasi pengetahuan, yang salah satu sumbernya berasal dari komunitas, seperti itu. Sampai ketemu besok Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Asik. Terima kasih Mbak Elo.
ada iklan ya Mbak Elo ya. Iklan. Terima kasih Mbak Elo. Kemudian selanjutnya ada juga pertanyaan dari Bu Eni Pak Eko. Ada pertanyaannya, boleh saya langsung sampaikan ya Pak. Ada 2 pertanyaan dari Bu Eni. Yang pertama, apakah kalau ini kan SOP baru ataupun SOP perbaikannya direview langsung oleh eselon 1 nih Pak, boleh nggak sih, ini bukan boleh nggak sih, apakah periodisasinya itu tetap sama seperti yang PMK 131 yang setahun 2 kali itu Pak penetapan SOP-nya, atau boleh mengikuti dinamika yang ditetapkan oleh unit eselon 1 masing-masing karena ada kebutuhan untuk pemeriksaan BPK yang sewaktu-waktu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua terkait dengan format SOP di aplikasi Nadine, Pak. Kalau saat ini, kalau kan sudah diperbolehkan tuh Pak DS untuk pengesahannya melalui dapat disahkan melalui DS, tapi sering gagal DS-nya. Jadi untuk itu kedepannya apakah bisa kali dokumen SOP itu dijadikan template, salah satu template di Nadine. Seperti itu Pak Eko, silakan. Ya, baik. Sepertinya ada 2 pertanyaan ya, kalau saya boleh tahu ya. Saya boleh mengkonfirmasi ya, ada 2 pertanyaan. Jadi kalau mengenai periodisasi waktu, Bu Erni, kalau menurut hemat saya, Bu, monggo saja sepenuhnya itu menjadi bukan diskresi ya, kewenangan masing-masing unit eselon 1 di dalam bagaimana mengelola proses bisnis atau terutama SOP di masing-masing unit eselon 1. Karena saya yakin secara tadi saya bilang judgement profesional Bapak Ibu semuanya bisa mengetahui karakteristik historis ya, seperti apa sih perkembangan-perkembangan atau dinamika organisasi dan proses bisnis harus segera merespon dengan melakukan penyesuaian gitu ya Bu Eni ya. Jadi monggo kalau Bu Eni dari DJPPR merasa bahwasanya kalau organisasi DJPPR itu dinamikanya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu signifikan untuk harus segera setiap tahun 2 kali misalnya gitu, saya kira setahun sekali aja sudah cukup mengakomodir misalnya seperti itu, monggo saja gitu ya Bu. Tetapi pesan satu saya yang paling utama yaitu tadi Bu Eni, yang terutama untuk ya kita kan mungkin organisasi itu kan nggak ya kayaknya kan juga berbasis orang juga gitu ya. Kadang-kadang kan juga khilaf itu pun juga pasti akan ada gitu ya di luar capturing kita gitu ya Bu. Misalnya untuk yang sifatnya immediately atau yang tiba-tiba muncul gitu ya Bu, apalagi adanya sebuah rekomendasi dari aparat pengawasan internal maupun eksternal, terus di sana mengarah kepada bentuk rekomendasinya adalah perbaikan proses bisnis, atau mungkin perlu organisasi itu menuangkan atau membuat SOP misalnya seperti itu saya kira perlu tetap harus diakomodir Bu Erni. Artinya itu nggak bisa kita kita polakan gitu kalau itu harus setahun 2 kali gitu ya atau setahun sekali gitu ya. Dan setahu saya kan juga kalaupun rekomendasi itu kita terima dan sesegera mungkin memang kita harus proses kan, harus kita segera lakukan penyesuaian sehingga pada kesempatan monitoring yang dilakukan oleh aparat pengawasan itu memastikan bahwasanya rekomendasinya sudah ditindaklanjuti atau di follow up. Kira-kira begitu Bu Eni. Terus mungkin terkait dengan digitalisasi terhadap dokumen SOP sebagai lampiran gitu ya Bu Eni untuk di DS-kan. Mungkin nanti secara teknis dibantu oleh Mas Danang ya untuk mungkin kita secara intens mungkin bisa koordinasi dengan teman-teman Pusintek nih untuk mengantisipasi hal tersebut gitu ya. Karena ini levelnya level teknis Bu Eni, saya sendiri juga nggak tahu gimana caranya supaya bisa ini. Nanti semoga aja berikutnya ada semacam kayak Bu Eni ya Bu, petunjuk teknis gitu kira-kira supaya memastikan proses kita untuk melakukan penetapan atau pengesahan
SOP melalui digital elektronik bisa kita lakukan dengan segera gitu. Gimana Mas Danang? Baik Pak, nanti kita komunikasikan Pak dengan Pusintek dan teman-teman TKPP Pak untuk template maupun biar nggak gagal DS. Nggak gagal DS, iya. Ya. Jadi ISOP, bukan ya? Iya, apakah sudah terjawab Ibu Eni pertanyaannya? Atau ada yang mau digali lagi? Ya, makasih Mbak Mia, Pak Eko, Mas Danang. Udah yang itu 2. Tapi yang satu lagi boleh nggak? Apa itu? Boleh, silakan Ibu. Saya pikir cuma 2, Bu. Saya tulis 3 di sini Pak. Oh, Mbak Mia nggak lengkap ya? Atau saya yang kurang nangkap ya? Terkait dengan Pak, pengukuran risiko atas setiap kegiatan. Risiko. Pengukuran risiko dari kegiatan yang dituangkan dalam SOP. Apakah ini akan dibuat terpisah? Apakah bisa, sebenarnya pengennya disatuin ya Pak ya, karena kemarin temuan kami dari konsultan ISO kami itu harusnya ada di SOP ada risikonya. Apakah ini tetap maksudnya dibuat oleh kita sendiri? Kita harus tetap membuat sendiri atau sebenarnya bisa sih disatukan dalam SOP ini gitu Pak? Untuk asesmen risiko terhadap langkah-langkah yang ada di dalam SOP. Jadi sih Pak, mungkin ada view gimana gitu dari tempat Pak. Makasih. Iya Bu Eni, kan saya mungkin tidak terlalu memahami betul terkait dengan risiko ya Bu Eni ya, tapi manajemen risiko ya, tetapi setidak-tidaknya Bu, memang di kesempatan kita dulu kan salah satu diantaranya dengan format yang terbaru sekarang Bu ya, yang mulai ada di 131 ya, atau sebelumnya juga sudah ada yang kita menambahkan risiko itu kan kita juga mengacu kepada peraturan Menpan ya Bu, yang terkait dengan pedoman penyusunan SOP. Di situ juga dari pedoman yang ada di peraturan Menpan itu, saya lupa Bu peraturan nomor berapa yang terkait dengan penyusunan SOP itu, agar mencantumkan juga relasinya terhadap risiko. Artinya risiko ini risiko terhadap dalam hal ketidaktercapaian dalam organisasi menghasilkan sebuah keluaran gitu ya. Nah ini yang memang perlu dipastikan. Oleh karena itu ini menjadi kayak semacam warning gitu loh ya Bu. Menjadi atensi warning dalam hal kalau kamu tidak, ya istilahnya gitu ya, kamu tidak melakukan proses-proses atau beraktivitas sebagaimana tahapan proses ataupun aktivitas yang ada di dalam SOP itu dengan benar, maka akan cukup mempengaruhi kualitas keluaran dari proses yang bersangkutan gitu ya. Kira-kira demikian Bu yang kami tangkap ya. Cuman kan terkait dengan hal tersebut kita kan juga punya PMK atau KMK yang mengatur mengenai pengelolaan risiko. Tetapi resiko-resiko itu yang akan di dalam sebuah profil itu yang ditentukan hanya yang sifatnya tinggi ya, dimensinya yang tinggi-tinggi gitu ya, yang high impact, terus tingkat frekuensi keterjadiannya itu tinggi gitu ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang memang seperti itu. Tapi memang Bu, kalau menurut tema saya, terlepas apakah secara pemahaman manajemen risiko itu kita pahami dalam konteks sebenarnya dalam kaitan pelaksanaan manajemen risiko yang ada di PMK, ataukah risiko dalam hal kita memberikan semacam warning bahwasanya ya even ada pedoman ini tetap ada SOP ini, bagaimanapun juga setiap langkah ataupun aktivitas yang kamu harus kerjakan itu harus sesuai dengan SOP ini. Dalam hal tidak sesuai dengan SOP ini akan cukup berpengaruh terhadap keluaran itu gitu ya, kira-kira seperti itu. Di samping mungkin ya yang jelas adalah itu tadi Bu, bahwasanya secara governance-nya organisasi kita untuk menghasilkan sebuah keluaran itu tidak diakui gitu Bu, kira-kira seperti itu. Kamu menghasilkan ini tapi tidak sesuai dengan SOP, berarti tata kelolamu yang nggak bagus gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu sih Bu, jadi penekanannya seperti itu memang yang kita pahami pada saat kita mengadop penambahan subbagian
terhadap muatan konten yang ada di dalam SOP itu yang kita pahami adalah seperti itu, Bu Eni. Kalau yang terkait dengan ISO tadi ya Bu ya, mungkin bisa jadi itu ISO yang risiko yang tersendiri itu mungkin kali ya Bu ya, yang memang sesuai dengan kaidah ketentuan yang ada di dalam PMK atau KMK mengenai pengelolaan risiko. Dan saya kira Kementerian Keuangan juga sudah punya, dan masing-masing unit juga sudah punya. Bahkan dalam kaitan pengelolaan risiko ini kita relasikan dengan pengelolaan kinerja, kan kira-kira seperti itu. Artinya juga sama secara konsep pemahaman dalam hal kejadian ini, kalau kamu tidak menjadi atensi, itu akan cukup mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja organisasimu, kan kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita pahami, sehingga perlu dimitigasi. Mitigasinya melalui apa? Beberapa inisiatif bisa kita lakukan, misalnya seperti itu, untuk ya kita mungkin tidak bisa menghilangkan risiko, tetapi setidak-tidaknya kita bisa mengurangi dampak dalam hal risiko itu terjadi, ya, mengurangi dampak dalam hal risiko itu terjadi atau mengalihkan risiko itu, kira-kira seperti itu. Itu Bu yang secara saya pahami terhadap konteks bagaimana kaitan manajemen risiko, kaitan risiko atas ketercapaian dari sebuah proses untuk menghasilkan dari sebuah keluaran organisasi itu. Jadi kayak semacam atensi gitu loh Bu. Gitu Bu. Berarti yang diperhatikan ya Pak Eko ya? Oke deh Pak. Seperti itu Bu Eni. Mungkin saya amati nanti lihat gimana lagi kita akan melihat sebelum SOP dibuat, apakah sebelumnya kita juga menilai dulu. Oke Pak Eko, makasih banyak atas. Sami-sami Bu Eni. Terima kasih Bu Eni dan Pak Eko. Selanjutnya kita jawab satu pertanyaan lagi ya Pak, dari Pak Gunanto. Tapi sebelum menjawab pertanyaan terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir dan polling yang tadi linknya sudah disampaikan di chat room ya Bapak Ibu. Mbak Mia atau Mas Danang, ya, usul nih, kalau memang cukup banyak pertanyaan, ketika waktu kita tidak cukup, teman-teman harus ini ya, kurasi ya, sehingga nanti responnya melalui email atau apa tetap bisa tersampaikan kepada teman-teman penanya nih. Ya, minta tolong ya. Istilahnya dikurasi ya Mbak Mia ya, apa ya istilahnya ya. Kira-kira gitulah, walaupun saya juga nggak tahu persis artinya kurasi itu apa. Ya, one last question Pak, dari Pak Gunanto DJPB, maaf. Nah, ini Pak Gunanto menanyakan terkait dengan SOP non-eselon atau non-struktural di bawah eselon 1, Pak. Setelah direview tempatnya Mas Gun banyak. OTL, ya, SOP-nya non-eselon atau non-struktural itu ditetapkan oleh siapa sih Pak? SOP-nya apakah tetap oleh unit eselon 1, pimpinan unit eselon 1, yaitu Dirjen PB, atau boleh ditetapkan oleh pimpinan unit non-eselon atau non-struktural berkenaan, misalnya BLU. Seperti itu Pak Eko, silakan. Ya, mungkin Mas Danang bisa membantu jawab Mas. Silakan Mas Danang. Baik Pak Eko, Mbak Mia, Pak Gun. Jadi untuk yang kasus BLU, penetapannya tetap di eselon 1 Pak. Yang penetapannya ada di non-eselon, unit organisasi non-eselon itu yang bertanggung jawab langsung ke Menteri Keuangan, kayak LNSW Pak. Tapi kalau untuk yang BLU, kita masih nginduk ke eselon 1. Pimpinan unit teknis. Betul. Unit teknis ya. Pembina. Jadi seperti itu sih Pak Gun. Mungkin itu aja Mbak Mia, karena pertanyaannya satu dan ringkas. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Danang dan Pak Eko. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi, tapi mohon maaf nih Mas Rian Andike, karena Mas atau Mbak ya ini ya. Mohon maaf karena waktunya sudah terbatas, ini izin kita akan close dulu, tapi nanti akan kita tetap jawab pertanyaannya, mungkin nanti di dalam FAQ atau di melalui email ya Mas ya. Sudah kita kantongi alamat emailnya Mbak atau Mas Rian Andika ini Mas, untuk memastikan bahwa pertanyaannya akan kita kirimkan offline. Atau di daftar hadir itu ada alamat nomor handphone kan, bisa di WA gitu. Iya, minta nomor WA-nya saja nanti Pak. Iya. Oke. Ya, nah
Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk partisipasinya selama kurang lebih 2 jam sosialisasi PMK 128 sebagai perubahan dari PMK 131 ini. Izinkan kami mau wrap up sedikit materi dari narasumber yang tadi disampaikan oleh Pak Eko. Nah, Bapak dan Ibu, kali ini kita membahas terkait dengan perubahan 7 pasal dan tambahan 1 pasal peralihan dari PMK yang ditetapkan tanggal 17 September kemarin. Nah, highlight dari perubahannya itu kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah peran penelaah dan rekomendasi yang awalnya dulu dilakukan oleh Biro Organta beralih ke unit pembina SOP dan proses bisnis, yaitu di bagian organisasi dan tata laksana. Nah, kemudian peran dari Biro Organta itu beralih ke bimbingan teknis dan konsultansi. Kemudian highlight kedua adalah tambahan ayat terkait dengan pedoman penelaahan SOP dan pengesahan SOP dengan digital signature. Kemudian, highlight yang ketiga adalah penambahan indikator aspek administratif di Monef SOP terkait dengan kesesuaian SOP dengan peta proses bisnis. Kemudian, highlight keempat adalah pelaksana Monef SOP itu bisa dilakukan oleh Biro Organta dan juga bisa dilaksanakan oleh unit eselon 1. Kemudian, highlight yang kelima adalah pasal peralihan terkait dengan SOP yang masuk sebelum ditetapkannya PMK 128 tetap akan kita proses. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, dan sesuai dengan tadi janji kita di awal bahwa kita akan menyampaikan sedikit clue atau wrap up juga terkait dengan hasil polling yang tadi diisi di Google Forms, bahwa berdasarkan aspirasi dari Bapak Ibu peserta yang ada ini, ekspektasi terkait dengan konsultasi dan bimbingan teknis, follow up dari sosialisasi ini adalah terkait dengan materinya ada 1, terkait dengan keterkaitan antara proses bisnis dan SOP, termasuk terkait best practice EA. Kemudian yang kedua, materi yang kedua yang diharapkan ada di konsultansi dan BIMTEK adalah cara pembuatan BPMN diagramnya. Yeah. Yang ketiga terkait dengan review SOP. Kemudian yang keempat terkait dengan cara identifikasi untuk kita letakkan di matrikulasi. 4 materi itu akan kita note dan akan kita adopt dalam agenda konsultansi maupun refreshment dan juga bimbingan teknis yang akan dilaksanakan ke depan, seperti itu ya Pak Eko yang tadi disampaikan Pak Eko untuk masa transisi. Itu dia Bapak dan Ibu sekalian beberapa wrap up dan poin-poin dari sosialisasi ini. Kami kembali mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf sebesar-besarnya untuk segala kekurangan dan kesalahan kata. Nah, Mas Danang ini sudah menyampaikan nomor WhatsApp juga di chat room. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa juga via WhatsApp yang sudah disampaikan di sana. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chat room akan dibalas secara offline insya Allah oleh tim panitia dari Biro Organta. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Pak Eko sebagai narasumber, Mas Danang sebagai SME juga pada hari ini. Kemudian ada Pak Ahmad Fauzi, ada Mbak Elo, ada Ibu Eni, ada Pak Gun, ada Mas Rian atau Mbak Rian tadi, kemudian penanya-penanya yang lain kami ucapkan terima kasih. Semoga sosialisasi kali ini bisa banyak memberikan manfaat dan insight lebih untuk pekerjaan kita selanjutnya dan juga menjadi hitungan pahala bagi kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.